Hari ini kita meluncur ke dusun Betaan, Betaan apa? Tomangan bersama Pak Sekdes. Ayo jalan. Saudara, hari ini kita menuju ke Desa Betek Taman bersama Bapak Sekdes Kertosono, Pak Kasim ya saudara. Kita melacak keberadaan atau posisi peradaban awal mula Desa Betek Taman, yang mana tercatat dalam Negara Kertagama Pupuh 34 kalau tidak salah ya. Juga terdapat catatan pada prasasti Batur yang mengatakan tentang empu keris di sana ya. Empu keris bernama Empu Mahawaigara. Kalau di Negara Kertagama Pupuh 34 disebut Arya. Nah, sampailah saya di kantor desa untuk bertemu dengan kepala desa yang ternyata ada di Dumai, saudara. Kita ada di Key Block. Ternyata ada Key Block ya di sini, di rumah Pak Tinggi Betek Taman. Ayo masuk. Sini mas. Ini rumahnya Pak Tinggi. Nih, hari ini saya mau meneliti sejarah Desa Betek Taman. Sekarang ketemu sama Pak Tingginya. Pak Tinggi Anyar. Ya wis. Kita neliti ke Tomangan, di sini ada Tomangan. Betul, meninggalan zaman dulu sampai sekarang masih. Walaupun hanya kecil. Itu yang kita cari Pak nanti Pak. Kan ada dusun Tomangan. Mun Betek Taman itu kan taman ada Nama baru. Sekarang kan mungkin sudah tak lampu ya Pak. Jadi cukup lah. Itu Pak, itu yang kita buka, yang kita berbagi. Kemudian kami menuju ke titik situs Tomangan yang kami dapat dari keterangan beberapa masyarakat, juga dari cerita tutur tinular, lalu disandingkan dengan sumber referensi Negara Kertagama dan prasasti Batur. Kami meluncur ke lokasi yang memiliki ketinggian kurang lebih antara 5 sampai 700 mdpl. Nampak di depan Bapak Sekdes Kertosono, Pak Kasim atau Pak Songot ya, melajukan sepeda motornya. Beliau sebagai guide atau penunjuk jalan menuju ke situs Tomangan. Kemudian kami melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang berada di sekitar situs. Tahu ceritanya tentang Tomang. Tomang itu buat tanah itu ya. Nah ini masnya. Mas apa? Pakai bahasa Madura ya? Ini masnya. Mas apa namanya? Jupriyadi. YouTube-nya pun ada. Jupriyadi. Subscribe. Kita mau sedikit wawancara pakai bahasa Indonesia. Madura ya. Informasi dari teman-teman tentang di Desa Betek Taman ini ada Tomang peninggalan kerajaan. Adakah cerita lokal masyarakat sini yang sampai tahu dah? Ya ada Tomang. memang. Ya apa mas? Ya dulu lengkap sama keris Ya. dan kalau bahasanya apa canteng itu. Oh anu gayung. Ya, gayung. Lengkap. Tapi tidak ada nenek gayung ya? Tidak ada. Oh. Terus apa lagi? Kalau yang saya tahu ada juga anu tempat air gitu. Oh anu bak, semacam Ya, bak gitu semacam ya. bak tapi dari tanah. Kalau bentuk dari Tomang itu dari batu atau tanah atau batu bata? Batu. Batu ya? Batu biasa. Dari batu saudara.
Jadi ada cerita mistis mungkin? Tidak ada? Gak Keris itu ada. Pak, keris. Ya cuma ada keris. Keris. Tadi keris itu ada 2. Ya, Terus sekarang tinggal? tinggal 1. Kalau diambil Jadi tidak boleh diambil ya? Ya. Jadi- Kata yang ngambil itu kalau diambil semua gunungnya itu mau turun katanya. bujur, longsor. Ya, mau longsor. Jadi untuk cerita lokal sini di tempat itu ada tomang atau situs terbuat dari batu. Jadi secara spiritual, pandinya keris, tempat tumbukannya keris, pembuatan keris. Oke, jadi keris itu di situ ada 2, sudah diambil 1 oleh orang yang oknum ya, dan 1 itu tidak boleh diambil karena kalau diambil gunungnya longsor. Jadi lebih tepatnya kita langsung ke sana aja Mas ya. Ya. Oke saudara, kita menuju lokasi. Kita lihat seperti apa bentuk tomangnya. Yuk. Yuk, Langsung. langsung. Oke Mas, kita berangkat menuju Tomang. Makasih Bos. Ya. Ya saudara, kita melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju situs Tomang di Desa Betek Taman, Blok Tomangan. Bersama dengan Pak Sekdes. Itu Mas Hari Alengleng, YouTube-nya. Subscribe. Monggo saudara. Pak masih tinggi ya. Ada ibu tuh katanya, ada Mbak cantik. Oh Mbak cantik. Untomang ke atas. Oke, Tomang ke atas ki. ini ke pohon terus. Jauh ki. Jauh ki Pak. Ayo jalan. Keson ki. Rakyat Betek Taman. Cantik-cantik. Alami. Turunan Dewi Rengganis. Perjalanan ke situs Tomang ternyata lumayan. Lihat Di- di bawah sana. Kita ada di bawah Eh. tadi sana. Naiknya begitu curam. Terobati ya dengan pemandangan yang wah. Sip. Kemiringannya mungkin 80 derajat ini. Mak tahu. Ya, sekitar itu. Sekarang saya sudah nyampe ke puncak Tomangan ya saudara. Emang di sini batunya penuh dengan pahatan seperti contohnya ini saudara. Ini dipahat menyerupai rongga. Sebelah sini ya saudara, ini pahatan, ini pahatan manusia, bukan alam. Kalau yang ini alam ya, di tangan saya ini alam. Kalau yang ini buatan manusia. Ini juga sebelah sini mas, ini mas. Ini Di sini ada segi 4, Pak. ya, nanti ke situ kita ada segi 4. Dan saya perkirakan ini batu ini memang dipahat oleh manusia zaman dulu. Di sini adalah pusat pembuatan keris Pegunungan Argopuro. Jadi disinilah tempat pembuatan keris dan senjata pada zaman dulu. Kalau menurut data yang ada, itu pada tahun 1033 Saka atau 1111 Masehi. Kita cari yang lain. Ini memang dipahat, bukan bentukan alam. Bisa diganjal seperti ini saudara. Kalau ini memang pecah. Kalau yang atas ini memang pahatan manusia yang tidak sempurna anunya. Memang zaman dulu alatnya tidak sempurna seperti zaman-zaman Mojopahit. Ini sebelum Mojopahit sudah ada. Bisa dilihat ini batu pipih. Nah, kalau lihat bentuk batu pipinya, ini, kalau lihat bentuk batu pipinya, ini diperkirakan sebagai bahan untuk jalur kuno Argopuro, karena memang ini sudah masuk ke jalur kuno Argopuro. Bahannya dibuat dari batu menyerupai paving ya saudara, seperti postingan saya yang kemarin, jalur kuno Argopuro. Diambil dari sini bahannya.
Jadi batu dipecah-pecah, dipahat jadi pipih seperti ini. Ini sudah kalau istilah zaman sekarang kalau istilah zaman sekarang itu produk gagal atau tidak jadi. Yang dari sebelah juga dilihat dari sebelah. Ini wah, iya memang saudara, ini memang diambil dari sini ya pahatannya. Dan ini enak buat duduk dan nyander bertapa. Ini bisa dilihat di sini, ini situs tomangannya. Dan ini memang berupa tomang, tempat membakar senjata. Sini saudara ya. Dan ini juga dipahat, masih kasar pahatannya. Pahatannya masih kasar, tidak halus. Jadi areal ini sudah ada antara tahun 600 sampai tahun 1111 Masehi. Wow. Cari yang lain lagi. Di situ ada goa ya saudara. Namun kita tidak bisa menjangkau karena kemiringannya sudah 100%. Dan batunya pun batu pipih ditahan oleh akar-akar pohon. Ini saudara. Ini hutan saudara, di puncak gunung. Tidak kelihatan desa atau perumahan, tapi terdengar musik ya. Musik, alunan musik kentrung tong tung tak tung tak klung. Memang banyak terdapat batu-batu pualam atau batu kuno yang dipahat oleh manusia. Pahatannya pun terkesan kasar ya. Jadi sejadi bahan-bahan candi zaman dahulu itu berasal dari tempat ini. Inilah puncak gunung yang namanya Blok Tomangan atau situs Tomangan. Mau naik lagi ke atas, ada tambahan trek. Wow. Ya. Oh wow, iya. Aduh Pak Eko, kita sudah ada betul-betul di puncak. Lihat ke bawah, view-nya bagus. Lihat, view-nya bagus. Ya saudara, sepeda motor kita dititip di sana. Kita naik ke atas. Wow. Ada sekitar berapa ratus meter Pak Eko kira-kira ke atas. Kita nyampe puncak sini. Makanya di sini. Lihat. Kita lihat ke utara sana. Shoot ke utara, Mas Eko. Ini mah lebih dari 500 Pak. Tingginya. Kita di puncak Gunung Argopuro. Oh. Hitam batunya itu. Iya. Makanya ini namanya Tomangan, Pak. Jadi batunya hitam. Yep. Ya itu. Oh. Jadi batunya hitam. Makanya Benar sekali, Pak. dinamakan Tomang. Kayak tapi menurut pengamatan saya karena batunya hitam. Hah? Nah, kalau hitam itu kan identiknya dengan gosong, tempat waktu membakar itu kan bekasnya hitam. Jadi orang menyebutnya di sini karena gosong, akhirnya Tomang. Oh, berarti sama dengan yang diterangkan oleh masyarakat barusan di bawah. Ya. Tempat menempa keris, Pak ya. Ya. Membuat senjata keris, tombak dan lain-lain. Batunya hitam. Jadi kalau orang masak itu kan hitam bekasnya. Betul sekali, Pak. Identik hitam, orang menyebutnya Tomang. Tomang. Jadi namanya Tomang itu tidak ada yang warnanya Tomang tuh putih, pasti gosong. Bentar Pak cari. Ya. Bahasa Tomang itu bahasa apa, Pak? Bahasa Madura, Pak. Madura. Artinya kalau bahasa Indonesia? Tungku. 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 Berarti kalau sekarang gas LPG itu ya? LPG. Oh. Siap. Ya, Saudara. Di sini di Pegunungan Argopuro ini, Saudara ya. Ada yang tanya sama saya, salah satu teman, Pak Eko,
dahulu orang leluhur kita dahulu itu makannya apa? Karena dahulu kan tidak ada padi, beras dan lain-lain itu tidak ada ya Pak Eko. Terus makannya mereka itu apa Pak? Nah, di sini akan saya jawab bersama video ini ya saudara, saya jawab. Anda melihat di depan ini buah nama zaman dulu tuh siwalan atau kolang kaleng ya. Kolang kaleng kalau bahasa Indonesianya apa? Enau. Enau. Aren. 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 Kok enau? Yo aren ya. Jadi bahasa Indonesia itu aren atau siwalan atau kolang kaleng. Jadi prosesnya buahnya dijadikan kolang kaleng, kemudian ada pohonnya yang muda itu dicacah, kemudian diremes-remes. Jangan ngeres ya, diremes-remes. Diremes-remes jadi tepung. Kemudian tepungnya itu dijadikan semacam sagu, tepung sagu. Kalau di sini dijadikan sagu, kemudian sagunya dicetak sehingga menjadi makanan khas. Dan perlu diketahui, setelah makan sagu, kita makan sagu dari pohon ini, itu bisa bertahan 1 minggu kita tanpa makan ya saudara. Karena saya sudah meneliti dan mencoba makan sagu itu sampai 3 hari, sagu sedikit sampai 3 hari tanpa makan. Jadi kita tidak heran orang zaman dulu itu kalau bertapa kuat ya, berhari-hari tanpa makan, itu dinilai dari pikiran orang sekarang. Kalau dulu makan sagu ternyata 1 minggu bisa tahan tidak makan. Jadi jawaban saya atas pertanyaan teman-teman tadi, itu orang dulu atau leluhur kita itu makan sagu yang dibuat dari pohon aren atau siwalan, dan buahnya bisa menjadi apa kelek lah? Kolang kaling. Kolang kaling. Menjadi kolang kaling. Jawaban saya itu. Kebetulan di Pegunungan Argopuro ini banyak sekali buah kolang kaling. Buah seperti ini banyak ya. Memang sudah menjadi tradisi masyarakat atau leluhur kita dahulu. Oke. Ya saudara, sekarang kita lagi istirahat di puncak Gunung Argopuro, tepat di situs Tomangan. Tadi sudah dilihat ya videonya tadi. Kalau sama saya kenal ya, kenal. Kalau sama ini Pak Cari Kertosono, Pak Gepeng. Pak Gepeng, Pak Songot. Yang satunya Pak Mas Heri Alengleng. Ya, Alengleng apa? Hari Langlang. Oh, Hari Langlang, bukan Alengleng. Kita lagi istirahat. Sebentar lagi kita turun. Penjelajahan kita hari ini mungkin sampai di sini ya saudara. Sudah kita menemukan situs Batu Tomang yang ada di Pegunungan Argopuro. Ternyata memang situs megalitik yang dijadikan tempat keris, tempat senjata, tombak dan lain-lain. Oke saudara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kemudian kami mulai turun dari gunung menuju ke kampung tempat sepeda motor kami dititipkan ya, karena memang tidak bisa menanjak dengan sepeda motor. Dengan ini maka lengkaplah sudah data sejarah tentang desa Betek Taman ya. Mulai tahun berapa, tanggal berapa, dan hari apa. Di sini sudah tercatat dalam bukunya. Monggo Pak Kades bisa dipesan bukunya kepada saya.